Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Adapun tujuan dikumpulkannya Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu sebagai wali kelas 7, sebagaimana program yang telah dicanangkan di semester yang sekarang, tentunya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Saya sebagai koordinator akan memaparkan sedikit berkenaan dengan proyek tersebut. Adapun yang tema yang akan diambil adalah temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya adalah sampahku tanggung jawabku. Adapun yang akan kita buat adalah pembuatan alat penjernihan air secara tradisional. Nah, itu yang akan kita buat. Adapun pertemuan yang akan kita laksanakan ada 3 minggu. Yang pertama adalah teori, penyampaian teori. Yang kedua praktek atau pembuatan bahan, kemudian minggu ketiga evaluasi. Nah, itu barangkali Bapak Ibu yang perlu disampaikan dalam perencanaan proyek ini. Mudah-mudahan ada dalam kelancaran. Untuk selanjutnya barangkali ada masukan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Masukan atau mungkin pertanyaan Bapak Ibu silahkan. Silahkan Bapak. Bagus sekali sebetulnya tema ini karena membentuk karakter ya. Karena ada berdiri pada perhubungan. Nah, biasanya yang pertama itu kan masalah bahan untuk penjernihan atau alat-alat. Nah, itu kira-kiranya alat-alat itu bisa mudah diperoleh atau tidak. Sekarang adalah kalau susah diperoleh itu suka sebagian ada, sebagian tidak bawa. Baik Pak. Nah, kira-kiranya nanti yang akan dipakai itu bahan-bahan yang sudah diperoleh oleh para siswa atau tidak? Ya, baik. Terima kasih Bapak Iwan atas pertanyaan dan mungkin juga sebagai saran. Betul sekali, kami merencanakan untuk bahan yang digunakan dalam proses penjernihan air tersebut, tentunya karena memang di lingkungan kita banyak tersedia, ini sepertinya akan mudah ya untuk didapatkan. Contoh seperti botol bekas minuman, nah, itu kan alhamdulillah banyak di sekitar kita. Kemudian ada ijuk, kapas, batu dan lain sebagainya, itu mudah didapatkan. Kemudian dalam perencanaannya juga tentu ada waktu sekitar 1 minggu. Jadi anak-anak tidak akan kesulitan saya rasa untuk pengumpulan alat tersebut. Ada lagi dari yang lain barangkali? Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali dalam pengajarannya. Jadi kita bisa tahu dalam pemanfaatan yang menikmati. Untuk tidak kelanjutannya Pak, apakah di sekolah akan diadakan pemilahan sampah organik atau sampah yang itu? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jimmy ya atas pertanyaannya. Sebelumnya memang perlu disampaikan dulu untuk sampah organik dan anorganik, yang nantinya sampah anorganik itu akan dijadikan salah satu bahan untuk proses alat penjernihan air itu sendiri Pak. Itu barangkali Bapak Ibu ya yang perlu disampaikan. Selain dari P5 juga ada perencanaan untuk profil pelajar rahmatan lil alamin. Kita ketahui bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman, sehingga hal itu juga harus sampai kepada putra-putri kita dalam pelaksanaan proyek pelajar rahmatan lil alamin tersebut. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Coba dengan gerakannya ya, biar lebih semangat lagi pembelajaran kita. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Itu dalam menuntut ilmu itu harus senantiasa kita bersemangat ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih berkah pertemuan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa silakan pimpin oleh KM. Silakan. Siap gerak. Doa mulai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Baik, terlebih dahulu Bapak akan absen untuk kehadirannya. Aditya, Alvan, Anandia, Arif, Cynthia, Siti Asparini, Suci, sakit ya, mudah-mudahan Suci cepat sembuh ya. Sultan, Tian, Wifa. Baik, alhamdulillah semua hadir kecuali Suci ya. Baik, untuk pertemuan hari ini yaitu kita melanjutkan proyek kita atau melanjutkan pembahasan kita mengenai P5 ya. P5. Apa itu P5, masih ingat? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, disingkat jadi P5. Dalam P5 itu ada salah satu temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan ya, gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup. Nah, gaya hidup berkelanjutan. Maksud dari gaya hidup berkelanjutan adalah ketika kita hidup supaya kita senantiasa bisa menjalankan kehidupan kita dalam keadaan nyaman, kemudian kita bisa menggunakan barang-barang seefektif mungkin. Nah, dalam kehidupan kita dituntut untuk bisa mengolah apa yang kita gunakan lebih bermanfaat lagi. Contoh, temanya adalah kita menggunakan barang bekas menjadi barang yang lebih berharga lagi, atau menggunakan barang bekas menjadi salah satu teknologi tradisional yang memang berguna untuk kita. Nah, hari ini kita akan merencanakan sebuah proyek untuk membuat alat sederhana untuk menjernihkan air. Ya, untuk menjernihkan air. Kenapa kita belajar menjernihkan air? Nah, kira-kira alasannya apa? Kenapa kita belajar untuk menjernihkan air? Atau kenapa kita harus menggunakan alat-alat barang bekas yang telah kita gunakan digunakan kembali dengan manfaat yang lebih besar? Nah, kenapa?
Kenapa kita harus merecycle atau mengolah kembali barang-barang bekas yang kita gunakan? Supaya bagaimana? Apa? Supaya hemat. Apalagi? Agar barang bekas tidak terbuang begitu saja. Nah, tidak terbuang begitu saja. Ada lagi? Supaya tidak terjadi penumpukan sampah. Sehingga kita bisa gunakan lagi. Nah, mengolah sampah. Gitu. Kemudian, hidup kita itu 50%, mohon maaf, 70%. 70% kita itu terbuat dari air. Kemudian 30% terbuat dari unsur lain. Termasuk bumi kita. Bumi yang kita tempati ini 70%-nya adalah air dan sisanya 30% itu daratan. Berarti sangat banyak sekali air itu. Ya. Sehingga kita memerlukan air itu untuk dikonsumsi, yaitu air yang bersih dan jernih. Nah, kalau sekarang kan banyak tukang galon ada di mana-mana ya. Atau banyak juga PDAM, perusahaan-perusahaan air. Nah, kan kita tidak selamanya hidup seperti itu. Kadang-kadang mungkin ada suatu masa kita kekurangan air, ada banjir ya, naudzubillahi min dzalik atau bencana lainnya, sehingga kita tidak bisa minum. Hanya bisa minum dengan cara menjernihkan air yang kotor. Nah, maka kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu berpikir dan juga berusaha untuk menggunakan apa yang ada, nah maka kita hari ini akan mempelajari hal tersebut. Paham tum? Untuk selanjutnya Bapak akan berikan tugas kepada kalian ya. Untuk tugasnya yaitu terdapat dalam lembar kerja yang akan Bapak bagikan. Baik, ada kesulitan dalam mengerjakan atau lancar? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bahannya alatnya doang apa sama dipresentasikan dan diinfokan atau diberikan informasinya kepada orang lain itu semuanya ya, yaitu bahan dan tata cara. Bahan dan tata cara. Betul. Ya. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, persiapkan untuk presentasi perwakilan satu orang ya, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Kelompok 1 sudah siap? Belum, ya. Kelompok 2? Belum. Waktunya 3 menit lagi. Baik, untuk waktunya habis ya. Waktunya habis, silakan masing-masing kelompok berurutan dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 perwakilan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku nama Sari, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penjernihan air. Di sini saya akan mempresentasikannya dan bahan-bahannya ada kapas, pasir, serabut kelapa, kerikil, dan arang. Alatnya ada botol
dan ada gunting. Langkah-langkahnya, siapkan botol bekas ukuran 1 liter, lalu siapkan kapas, pasir, serabut kelapa, kerikil, dan arang. Potong setengah bagian botol, lalu ambil atas botol dan masukkan kapas paling bawah yang ujung botol. Setelah kapas, masukkan serabut kelapa. Sehabis serabut kelapa, lalu masukkan pasir yang telah dicuci. Setelah itu masukkan arang, lalu masukkan serabut kelapa lagi. Setelah itu masukkan kapas dan terakhir kerikil. Lalu isi dengan air terus, tunggu sampai air jernih. Gambarnya bisa seperti ini. Bisa dilihat. Wow. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Perwakilan oleh Sela. Kelompok 2, silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia, Alhamdulillah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam masalah menjadi air tradisional. Adapun alat dan bahannya adalah alat, botol, dan kaca. Bahan, kapas, serabut kelapa, pasir batu, kerikil, dan arang. Langkah-langkahnya, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Bawa botol menjadi bagian, masukkan kapas di lapisan paling bawah. Lalu lapisan keduanya adalah serabut kelapa. Setelah itu masukkan pensil, batu, lalu arang. Setelah itu masukkan batu kerikil. Siapkan air yang akan dijernihkan. Lalu tuangkan secara perlahan-lahan ke dalam alat. Lakukan secara 2 kali. Adapun gambarnya ini bisa dilihat. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan program kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira yang sekali perwakilan dari kelompok tiga ini menyampaikan hasil kelompok kami, yaitu dalam menjadi kaya sejarah sebagai yang masyarakat kerikil, arang, hijau, pasir, dan botol. Langkah botol menjadi kaya 1, siapkan botol menjadi air. 2, potong botol menjadi 2 bagian, sebesar botol di bawah air. Sebagai paling bagian bawah, sudah dengan itu, harus itu, lalu dengan air, dengan air, dengan arang, dan paling tengah, dan kerikil. Setelah mengikuti, memakai botol, Anda masukkan air dan air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir silakan kelompok perwakilan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga bersama Wana, perwakilan dari kelompok 4. Mempresentasikan hasil kerja keras dan hasil kelompok kami dalam membuat alat penyediaan air tradisional. Susunannya adalah ada batu, ada serabut, ada arang, ada hijau, dan yang terakhir ada kapas. Langkah-langkah penjaringan air. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Potong setengah botol. 3. Masukkan kapas lalu ditekan-tekan. 4. Masukkan hijau lalu ditekan-tekan. 5. Sampai berat. 5. Masukkan garam. 6. Masukkan serabut lalu ditekan-tekan. 7. Masukkan batu. 8. Lalu masukkan air ke dalam botol yang diisi bahan-bahan tadi. Tunggu air sampai menetes dan berubah warna dari warna air botol sampai dia bersih. Lalu ini juga bisa dilihat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mempresentasikan alat teknologi sederhana, secara tradisional, alat untuk menjernihkan air. Ya. Untuk pertemuan hari ini sudah sekian. Nanti kita akan lanjut ke proyek pembuatan alat tersebut yang untuk bimbingan akan datang. Coba ada yang ingin menyebutkan apa saja alat-alat yang digunakan penjernihkan air? Ya, silakan. Kira. Ya, itu minimal ya. Ada 6 macam alat untuk pembuatan teknologi penjernihkan air yang sederhana. Gitu ya. Kemudian untuk alat-alat lain jangan sampai lupa, yaitu membawa cutter, kemudian gunting, dan juga botol bekas, ya, botol bekas dan juga gayung untuk membawa air kotor untuk dijernihkan. Ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau cukup, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam prakteknya kita bisa mengikuti bersama-sama semuanya sehat dan kita bisa praktek menjernihkan air. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik pertanyaan, kalian silakan ditutup dengan doa di bawah tadi. asli pada teuing. Kieu ulah. Herang itu cayan dia. Balik lagi poning. Ini lembut beda. Kita ya. Untuk air sudah disediakan.
dari penjernihan air secara tradisional yang dilakukan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Cijernik. Coba dilihat ini hasilnya. Hasil dari beberapa regu ada yang kurang jernih, kemudian ini semakin kesini semakin jernih. Ini terjadi perbedaan dalam proses dari penjernihan itu sendiri. Susunannya berbagai macam variasi sehingga hasilnya berbeda satu sama lain. Kemudian anak-anak juga disuruh untuk membuat laporan dari penjernihan air ini berbentuk gambar dan sketsa. Ini gambarnya. Kemudian setiap regu mempresentasikannya secara langsung ya. Dan juga ini yang paling jernih. Tadinya warna airnya seperti ini, kemudian setelah dijernihkan menjadi seperti ini. Dan ini sudah cukup yakin untuk dimasak ya, cukup aman gitu. Sebenarnya ada yang lebih jernih lagi kalau susunannya berurutan dan juga kepadatannya semakin padat. Itu saja ya untuk latihan penjernihan air. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.